guys. Kali ini aku mau bahas seputar HI lagi. So far menurut aku udah jelasin bagaimana passionnya aku di HI dan pengalaman-pengalaman yang mungkin aku udah lewatin sebelum masuk ke HI. Nah kali ini tuh aku mau lebih jelasin spesifik lagi suka duka menjadi mahasiswa hubungan internasional. Without any further ado, check it out. Yeah, I'm ready with this clothes like what international relation students use. Yeah, this blazer. So I'm happy guys to wear this blazer again. Karena anak HI itu identik sama yang namanya diplomat katanya gitu. Nah kali ini coba kita masuk ke realitanya dulu. Sebenarnya di HI itu gimana sih? Dan aku sebagai mahasiswa hubungan internasional pun merasa bahwa wow, ternyata HI itu kayak gini ya gitu sometimes. Tapi emang punya gambaran-gambaran sedikit mengenai HI itu udah di masa SMA. Nah apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita menjadi mahasiswa hubungan internasional? Menurutku yang pertama itu kita kan di hubungan internasional itu pastinya open minded. Harusnya open minded, punya ya critical thinkingnya bagus, dan ya kita punya skill dalam public speaking, diplomasi, negotiation, dan masih banyak lagi. Dan khususnya itu adalah academic writing, dan itu sangat penting. Nah untuk semuanya itu kita nggak hanya bisa berpangku tangan pada dosen saja, kita juga harus explore many more di luar sana gitu. Dan mungkin kita bisa join banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan HI atau bahkan untuk menunjang skillnya kita aja. Bisa aja kita kayak mengalir ke BEM atau mengalir ke himpunan atau kayak UKM ya, atau ya semacam kayak latihan skill gitu. Tapi sukanya itu kayak aku lebih open minded dan aku lebih critical thinking, analyze, dan kayak banyak banget hal yang aku punya sekarang itu lebih kayak wawasanku juga semakin luas di HI ini, dan aku juga semakin berlatih untuk menulis academic writing skill. Tapi di sini juga aku punya kesulitan dimana kadang tuh kayak terjebak dilema gitu loh, kayak waduh aku tuh kayak masih kurang nih di sini, apakah nanti aku bisa gitu. Dan jurnal-jurnal yang kita temuin itu kadang ada bahasa Inggrisnya yang mudah gitu, tapi ada yang kayak susah banget, dan kayak itu tuh nggak bisa maksain untuk apa nggak yang mudah aja gitu, nggak bisa, itu tergantung dosennya, dan kamu pun harus siap gitu untuk menerima itu semua. Dan bukunya juga banyak, jurnalnya itu tuh kan e-book ya, jadi kayak e-booknya tuh banyak dan jurnal sectionnya juga banyak. Dan oke, kita jalanin dulu. Oke, karena aku di sini adalah mahasiswa hubungan internasional di Undip, aku akan banyak jelasin mengenai sistem perkuliahan aku di Undip, ya khususnya di jurusan hubungan internasional. So far, selama semester 1 sampai semester 6 sekarang, aku ngerasa bahwa aku masih gak salah jurusan. Dan bahkan menurut aku gak akan ngerasa salah jurusan di kemudian hari. Kenapa? Karena menurut aku, ekspektasi yang aku pikirkan dengan yang terjadi di realitanya itu ya hampir mirip lah gitu. Nah, di semester 1 itu kita belajar ya selayaknya masih yang dasar saja, dan kita masih kayak proses adaptasi mulai dari SMA ke kuliah. Dan di semester 1 itu kita banyak bertemu dengan lingkungan baru, bertemu orang-orang baru, dan bertemu pelajaran yang mungkin sebelumnya kita cukup asing ya di telinga kita atau cukup asing bagi kita. Nah, untuk semester 1 itu sebenarnya kayak belum ada ke HI-nya banget sih. Kita itu ke HI-nya itu udah mulai di semester 2-an ke atas. Nah, tetapi di semester 2 itu kita masih belajar kayak pengantar, bahkan kita juga belajar beberapa materi yang menurut aku masih relevan dengan topik SMA kayak PPKN dan apa lagi ya? Ada kayak asas manajemen, itu mungkin kayak lebih ke ekonomi, dan ada pengantar ilmu ekonomi, ada juga pengantar ilmu hubungan internasional, dan ada
pengantar ilmu hukum. Nah itu contohnya. Tapi di semester 2 ini di masa aku itu lebih kena pressure yang sangat meningkat menurut aku. Kayak proses adaptasinya itu melonjak banget, karena di semester 2 itu aku udah bertemu sama dosen yang dia itu kan menurut aku ya high profile, dan dia juga udah yang pastinya sangat expert di bidang hukum. Nah sementara aku di sini bukan yang sangat ahli dalam mengetahui materi-materi hukum gitu. Dan ya biasa, kita pasti ada jurnal. Even di semester 1 pun udah ada jurnal gitu. Kita nge-review, ngeresum gitu. Dan itu wajar banget di HI untuk ngeresum dan nge-review. Even kamu masih semester 1 ataupun semester 2. Nah, di semester 2 itu kita ketemu sama dosen yang menurut aku ya lumayan bukan killer sih, kayak menakutkan saja gitu. Nah di semester 2 itu udah mulai proses kayak ternyata tuh kita belajarnya kayak gini ya gitu. Padahal kalau kata cutting, kalian itu bakalan tahu sebenarnya HI gitu gimana setelah kalian melewati semester 4, semester 5 gitu ya. Tapi namanya ya masa maba gitu ya, kayak dikasih tugas segini-gini aja udah kayak enak banget tugas. Nah di semester 2 itu kita ada nge-review beberapa jurnal, dan 8 deh kalau nggak salah, 8 atau 5-8 itu hukum, pengantar ilmu hukum ya, hukum internasional gitu ya, internasional, pengantar ilmu hukum, bukan, itu masih pengantar ilmu hukum dong. Nah terus di semester 3 itu kita mulai memilih peminatan. Nah peminatan di HI Undip itu menurut aku unik dan sangat bagus untuk diriku karena aku suka gitu. Nah semester 3 itu aku memilih peminatan studi keamanan, dan menurut aku studi keamanan ini adalah salah satu materi kuliah yang sangat relevan di masa yang akan mendatang gitu. Karena kan kita belajar keamanan manusia, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, dan banyak banget yang dipelajarin di situ. Dan di semester 3 ini kita juga udah mulai belajar diplomasi. Kita juga udah mulai belajar ke yang HI-HI-nya banget gitu. Dan di semester 3 ini aku banyak sih mendapatkan ilmu yang baru, dan di sini juga proses kayak kita udah sering mulai buat paper udah ada, tapi nggak terlalu banyak banget, nggak kayak di semester 4 dan semester 5. Tapi di semester 3 ini udah mulai gitu. Dan di sini juga ya biasa, nah HI kan harus pintar public speaking gitu. Dan aku inget banget di materi kuliah studi keamanan, jadi dosennya aku itu kayak ngasih kita bahan bacaan, dan waktu kita kuliah kita harus presenting the idea from this book gitu. Jadi kita kayak nggak bisa ngomong tanpa data gitu. Dan juga kita kayak bahas topik ini bersama dengan teman-teman yang lain, tetapi secara kelompok, dan kita kayak sedikit debate. Nah semester 3 ada peminatan. Terus juga aku ngambil peminatan politik luar negeri Cina. Why China? Karena ya mostly in the international politics kita melihat bahwa Amerika Serikat, ada Cina, dan mereka ini berdua kayak sama-sama menurut aku kayak kenapa kasusnya mereka terus gitu. Padahal kayak secara ya dari aku sendiri itu sebenarnya lebih suka kasus-kasus yang low politik ya, atau soft politik dari Uni Eropa. Tapi ya it's okay, aku kayak berusaha untuk biasa aja, dan menurut aku ini sebagai sebuah tantangan untuk aku mengerti politik luar negeri China. Nah semester 4 itu sebenarnya kayak mulai masa-masa kita udah memikirkan hal yang lebih panjang lagi. Semester 4 kita juga udah banyak banget paper dan jurnal. Ini adalah kehidupan anak HI. Nggak bisa terlepas dari yang namanya academic writing, dan nggak bisa lepas yang namanya jurnal dan paper.
itu udah rahasia umum banget gitu. Dan jangan kira kalau nanti masuk HI kita cuman ya kayak belajar diplomasi saja atau belajar hal-hal yang melatih public speaking gitu. Bukan itu saja. Tetapi untuk anak HI, pola pikir yang kritis dan menulis dengan baik adalah dua elemen yang sangat penting untuk kamu yang ingin masuk HI. Nah, semester 4 itu kan di situ aku sempat 1,5 bulan kuliah sebelum ada corona. Nah, di semester 4 mata kuliahnya itu cukup gimana ya, kayak menantang sekali gitu. Udah ada hukum laut internasional dan di situ juga udah ada studi peminatan, dan aku milihnya politik luar negeri Amerika Serikat dengan politik Timur Tengah. Dan ya begitulah ya, kalau kita jadi anak HI emang punya peminatan tersendiri yang nggak mungkin kita paksain orang untuk ngambil itu. Jadi kayak kita tuh bebas banget untuk milih selagi SKS kita itu memenuhi. Nah, karena di semester 3 kita udah bahas hukum internasional dan hukum pidana internasional, jadi di semester 4 ini lebih ke hukum laut internasional. Nah, hukum laut internasional ini sebenarnya menarik banget sih, cuman ya dosennya lumayan ini juga gitu, kayak nggak bisa dibilangin dengan kata-kata tapi ya so far masih bisa dijalanin. Dan corona datang, dan di sini juga kita mulai kayak bimbang gitu ya kan, kayak jenuh juga kuliah online. Tapi yang menurut aku kesempatan yang paling bagus di kuliah online itu kita malah bisa ngatur waktu sendiri dan fokus sama apa yang ingin kita capai gitu. Menurutku ya, di kuliah online itu kita lebih bisa fleksibel, nentuin waktu kuliah itu jam segini, abis itu kita ngapain, dan kayak terstruktur aja. Ya mungkin kita kayak kadang ya bisa rebahan, tapi kan gak semuanya bisa kayak gitu. Apalagi di HI itu jarang banget kita bisa kuliah rebahan, karena aku sendiri sama teman-teman gitu kayak sering kita tuh bagi layarnya laptop itu, satu itu kuliah, satunya itu adalah catatan. Jadi kayak catatannya itu Word, di via Word atau enggak Google Docs gitu. Dan kita nyatetnya itu benar-benar harus concern, karena dosennya tuh kayak jelasin itu banyak banget. Dan kalau misalnya kita nggak ngikutin itu, kayak aku tuh ketinggalan apa enggak sih gitu. Kayak kita make sure semuanya tanpa kita tahu kalau teman-teman kita tuh juga sebenarnya sudah ketinggalan gitu. Tapi ya itu emang kayak sebuah tantangan ya di masa kuliah online ini. Kadang aku ngerasa kayak, aduh aku tinggalan di bagian ini deh, aduh gimana nih nanti ujiannya. Dan kuliah juga pasti banyak tugas dan paper sih yang paling kelihatan. Paper tuh banyak banget menurut aku, kayak apa ya, lebih dari 10.000-an kata itu ya benar gitu. Dan itu pun berlanjut di semester 5, udah ada materi kuliah yang benar-benar menurut aku, wow ini HI gitu. Ada THI, teori hubungan internasional, ada di sini studi peminatan. Aku di situ milih kejahatan keuangan, sama satunya lagi itu aku milih. Dan aku di situ kayak milih politik luar negeri Amerika Serikat deh. Soalnya semester 4 itu aku milih Australia. Nah, akhirnya semester 5 aku mengetahui bahwa oh my god, ini HI gitu. Kayak aku benar-benar masih ini ya, tertampar dengan realita juga di situ semester 5. Karena mostly kita itu emang ya tetap 24 SKS gitu, dan puji Tuhannya bisa terus-terusan 24 SKS. Tetapi yang berbeda itu adalah mulai dari tugas dan kayak pengerjaan paper itu kayak makin berat aja gitu. Kayak gak nyangka kalau wow ini semester 5. Kayak oke. Aku berusaha untuk tenang, dan sempat juga aku kayak down waktu ngerjain paper yang benar-benar dosennya itu perfectionist banget. Iya, dia tuh kayak papernya itu bisa sampai banyak banget, tapi ada satu dosen ini dia emang papernya itu 2.000 sampai 3.000-an kata, tapi parameter penilaiannya tuh tinggi banget. Dan aku kayak, menurutku itu kayak nggak lolos gitu loh.
Dan di sini juga udah mulai masuk metode penelitian hubungan internasional dan mulai mikir judul skripsi. Dan bahkan itu hanya draft proposal ya gitu, draft proposal, tapi kayak dosen kita tuh nge-push untuk kita itu udah punya judul skripsinya itu mulai dari penulisan draft proposal ini. Kayak oh my god, I still gak punya ide sama sekali di situ kan. Kayak aku tahu aku suka di mata kuliah yang apa aja dan aku concernnya di isu yang mana, tapi kayak aku tuh masih buta banget untuk masukin itu ke dalam proposal skripsi gitu. And then ya udahlah, ini kayak berusaha juga untuk tetap semangat. Dan to be honest, aku di MPH itu menurut aku enggak yang kayak keren banget sih gitu. Even aku lulus ya gitu di mata kuliah ini, tapi aku punya struggle yang besar di mata kuliah ini sama di mata kuliah yang kayak apa ya, kegiatan keuangan tuh lumayan sih, kayak sangat detail dan materi kuliah itu kayak kece-kece banget sih. Cuman tuh aku aduh, ini lagi corona, kayak kadang down, kadang ya up and down gitu ya kan. Hidup ini di masa corona itu emang sering banget datang. Cuman mungkin di next video aku lebih jelasin materi-materi kuliahnya kita, kayak mata kuliahnya kita tuh apa aja gitu. Cuman tuh kayak gambaran dasarnya. Nah, dan setelah semester 6 udah mulai kayak masuk KKN dan udah mulai masuk ke sempros, minat proposal kayak baru satunya skripsi kita. Dan kalau menurut aku kita jalani dulu. So, semuanya itu kembali lagi ke topik yang lebih spesifik, dan tunggu video selanjutnya untuk ke hal yang lebih spesifik lagi. Thank you guys, don't forget to like, comment, and subscribe to my video till end, dan ditunggu video selanjutnya. Bye.